Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para perindu surga yang aku cintai karena Allah. Seringkali manusia dalam hidup itu menghadapi berbagai masalah. Masalah lahir, masalah batin, masalah individu, masalah yang berkait dengan pihak lain, masalah politik, ekonomi, sosial, budaya. Masalah rumah tangga, masalah ibadah yang belum sempurna, masalah hutang piutang, masalah kerjasama, dan berbagai masalah yang menyesakkan dada, yang menyengsarakan kehidupan, yang membuat pusing dan membuat hidup kita berantakan dan mengakibatkan kematian kita terancam jelek, berbahaya, masuk neraka. Lalu bagaimana kita bersikap mengantisipasi masalah-masalah yang akan mungkin timbul dan harus kita hadapi? Saudaraku, perindu surga yang saya cintai karena Allah, jangan pernah takut menghadapi masalah apapun, baik masalah lahir batin, masalah individu, sosial, kebangsaan, kenegaraan, ataupun masalah dunia dan akhirat. Karena apa? Allah sudah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Bahkan untuk menyemangati kita mendekat kepada Allah, Allah berfirman, Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan Asma'ul Husna. Saudaraku, bagaimana kita harus bersikap menghadapi berbagai masalah, harapan, tantangan, cobaan, fitnah, ancaman, dan berbagai masalah yang akan merusak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudaraku, kita berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, profesional, kemudian istiqomah, jangan menyerah, terus kita capai hasil yang sangat maksimal, diniati untuk mengabdi kepada Allah, dan diawali dengan doa serta disertai sifat tawakal. Nah, untuk mengiringi perjuangan kita, usaha kita, langkah-langkah kita menghadapi masalah, ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya. Suatu hari Rasulullah bersabda kepada Fatimah, wahai anakku, jangan lupakan setiap pagi dan petang berzikirlah dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi torfata ainin abada. Ya Allah yang maha hidup, Ya Allah yang berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu ya Allah aku memohon, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan urusanku kepada diriku walau hanya sekejap mata selama-lamanya. Saudaraku, doa ini nampaknya sederhana, tetapi karena itu yang mengajari adalah Rasulullah, terlebih diajarkan kepada keluarganya, itu pasti penting dan perlu. Dan insya Allah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sampai dipraktekkan oleh Rasulullah itu sangat bermanfaat, tepat guna. Kita harus yakin, hakul yakin dengan bimbingan Rasulullah, maka Allah akan menolong kita. Mari kita pahami
doa atau zikir yang diajarkan Rasulullah tadi. Yang pertama, kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum adalah bagian dari Asmaul Husna. Ini berarti kalau kita berdoa dengan kalimat ini sudah sesuai dengan firman Allah bahwa milik Allah Asmaul Husna itu, dan berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah yang menjamin, memastikan bahwa doa kita akan dikabulkan. Tidak hanya dikabulkan, juga akan difasilitasi, akan dibimbing agar kita mencapai apa yang kita harapkan dengan puas, ridho, cepat, tepat, sehingga kita bahagia, kita terhormat. Maka kalimat Ya Hayyu, Ya Allah yang Maha Hidup, terkandung di dalamnya itu, Ya Allah, hidupkanlah akalku, pikiranku untuk mencari solusi. Hidupkanlah tenagaku, semangatku, teman-temanku, pendukungku, modalku. Ya Allah, Ya Hayyu, yang Maha Hidup, hidupkanlah usahaku, tanamanku, pemeliharaanku, hidupkanlah semangatku. Dan banyak sekali yang kita harapkan dari kalimat Ya Hayyu yang Maha Hidup. Hidupkanlah usahaku, hasil perjuanganku, hidupkanlah imanku, hidupkanlah ibadahku, supaya hidupku saya lengkap, perjuangan saya lengkap, sarana prasarana saya lengkap, pendukung saya lengkap, sehingga masalah apapun berhadapan dengan setan, dengan iblis, dengan jin, dengan manusia, dengan apapun, kita siap dan kita menang, kita jaya, kita terhormat. Ya Qayyum, wahai Allah yang berdiri sendiri dan terus menerus mengurus makhluknya. Di balik kalimat ini, saudaraku, ada pengharapkan. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup, yang tak pernah sakit, yang tidak pernah mati, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ya Allah, tolonglah aku mengurusi masalahku, mengatasi masalahku, mencapai harapanku. Kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum sangat hebat. Atas izin Allah akan mendatangkan pertolongan Allah untuk menghidupkan kita, untuk menjadikan kita mandiri, mampu merantasi segala permasalahan tanpa harus mengemis-ngemis kepada sesama manusia. Kemudian saudaraku, kalimat berikutnya adalah Wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku, urusan lahir batin, urusan jiwa raga, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan bisnis, perbaikilah ya Allah. Perbaikilah urusanku dalam cita-citaku, dalam studiku, dalam karir, dalam tugasku. Ya Allah, perbaikilah urusanku, urusan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya Allah, perbaikilah urusanku, urusan hubunganku denganmu ya Allah, dan hubunganku dengan sesama manusia, dengan alam. Semua urusanku ya Allah, perbaikilah, hebatkanlah, sukseskanlah, jayakanlah. Itu dibalik kalimat Wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku, perbaikilah nasibku, perbaikilah prestasiku, perbaikilah karyaku, perbaikilah kekuasaanku, perbaikilah kewibawaanku, kehormatanku. Ya Allah, Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan keluargaku, kemasyarakatanku, kebangsaanku, dan kenegaraanku. Doa ini lengkap sekali, menyangkut
mohon pertolongan Allah atas urusan diri pribadi, urusan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau seluruh warga negara berdoa ini, maka seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara akan teratasi dengan baik, sehingga akan maju, makmur, tentram, damai, terhormat, sempurna kehidupan kita, sempurna ibadah kita, sempurna prestasi kita, dan sempurna harapan kita masuk surga tanpa hisab. Nah, maka berdoalah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Nah, kenapa kita perlu menyebut ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan? Saudaraku, orang yang dirahmati Allah itu bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya ulang, kenapa kita perlu memohon rahmat Allah atau memohon dengan rahmat Allah? Karena siapapun yang dirahmati oleh Allah, maka mampu mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga sesuatu yang hayal bagi orang lain menjadi mungkin bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin menurut ukuran manusia, tapi ketika Allah berkehendak akan menjadi kemungkinan, menjadi kenyataan. Contoh kecil, saudaraku, ketika Nabi Musa dikejar-kejar Raja Fir'aun dan tentaranya sampai di tepi laut, maka sudah tidak mungkin ada jalan keluar. Maju ada laut yang siap menenggelamkan, mundur ada pasukan Fir'aun yang siap menjajah-jajah, siap mengiris-ngiris, meropek-ropek jiwa raga Musa dan pengikutnya. Tetapi ketika Allah menurunkan rahmat, maka cukup Allah berfirman, ya Musa, ketuklah tongkatmu ke laut itu, maka laut menjadi jalan tol. Nabi Musa dan pengikutnya bisa berjalan lari ke ujung sana. Kemudian Fir'aun dan pasukannya menyusul. Sebelum sampai, laut sudah disatukan. Maka Fir'aun dan pengikutnya tenggelam semua. Selesai masalah Nabi Musa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian ada kisah inspiratif, saudaraku. Ada seorang pembantu di suatu desa, penghasilannya tidak seberapa. Untuk hidup keseharian saja itu pas-paskan dan kadang kurang. Tidak mungkin bagi pembantu itu untuk berangkat haji, untuk menabung biaya-biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tetapi ketika Allah menurunkan rahmat, maka si pembantu tersebut tanpa harus nabung, tiba-tiba ada pihak yang mengurusi, membiayai, dan memfasilitasi sehingga pembantu tersebut bisa berangkat haji. Loh, kok bisa begitu? Ya, pembantu itu ikut pada seorang ibu yang kebetulan ibu itu punya anak yang bernadar. Wahai ibu, kalau suatu saat nanti saya berhasil menjadi pimpinan cabang dalam perusahaan saya, maka saya bernadar ingin memberangkatkan haji kepada seseorang yang bukan keluarga kita, karena keluarga kita sudah haji semua. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian si anak tersebut mampu menduduki sebagai kepala cabang. Dia pulang ke kampung, bilang sama ibu, wahai ibu, aku sudah jadi pimpinan cabang, sesuai dengan nadarku, aku ingin memberangkatkan seseorang yang bukan keluarga kita untuk ibadah haji. Siapa ya, Bu? Nah, atas ridha Allah, atas hidayah Allah, ibu menunjuk, yaitu si Mbak Yu, si Yu kita, asisten rumah tangga kita, suruh berangkat. Apa yang terjadi? Pembantu yang penghasilannya pas-pasan, atas izin Allah, yang tadinya tidak mungkin beribadah haji, menjadi mungkin.
semua keperluannya, sandang, pangan, papan, paspor, biaya pemberangkatan itu diurus oleh anak majikan, bahkan didampingi majikan haji plus yang tidak harus nunggu berlama-lama. Masya Allah. Saudaraku, inilah contoh orang yang dirahmati oleh Allah, bisa mencapai sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka zikir Rasulullah yang diajarkan kepada Fatimah kalimatnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang berdiri sendiri dan terus menerus mengurus makhluknya, ya Allah, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Nah, doa berikut yang kedua, permohonan yang kedua adalah wala takilni ila nafsi torfata ain abadan. Ya Allah, jangan cerahkan urusanku kepada diriku walau hanya sekejap mata selamanya. Apa maksudnya? Dengan bahasa lain adalah, ya Allah, jangan biarkan daku menghadapi masalah sendirian. Ya Allah, jangan cuekin aku walaupun hanya sekejap mata, ya Allah, selama-lamanya. Tolong ya Allah, please. Setiap kali aku punya masalah, hadirlah Engkau, dampingilah aku, bimbinglah aku, fasilitasilah aku. Nah, ketika kita mohon didampingi Allah, difasilitasi oleh Allah, maka Allah bisa mengirim saudara, tetangga, kenalan, teman dulu kala yang sudah lama tidak ketemu, bahkan orang yang lewat tiba-tiba itu menolong kita ketika kita punya masalah. Nah, akan banyak partner, anak buah, kawan, sahabat, bahkan mungkin mantan musuh membantu kita bekerja sama mencapai harapan yang kita inginkan atau menghadapi masalah yang sedang menghajar diri kita. Nah, dalam kehidupan nyata, saudaraku, ketika dulu kala ada zaman Pak Prabowo menjadi tentara, kemudian berhadapan dengan GAM yang saat itu adalah saling mengincar, saling mengintai untuk siapa yang terbunuh dan membunuh. Tetapi atas izin Allah, ketika Prabowo jadi presiden, maka Komandan Jenderal GAM, pimpinan besar GAM, oleh Allah ditakdirkan sebagai gubernur Aceh. Nah, orang yang dulu saling berhadapan kini bekerja sama, bahu-membahu membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Aceh dibangun begitu rupa mendukung pemerintahan pusat, dan ketika Aceh bermasalah dengan Sumatera Utara untuk dalam tanda petik rebutan pulau, maka Presiden Prabowo, orang yang dulu dimusuhi atau bermusuhan dengan Gubernur Aceh, turun tangan, kembalikan pada sejarah, kepada data, 4 pulau itu adalah milik Aceh. Selesai. Nah, ini orang yang dirahmati Allah maka akan mendapatkan bantuan, dukungan dari siapapun, dari keluarga, dari tetangga, dari masyarakat, dari negara, dari aparat negara, dari orang lewat, dari sahabat lama, bahkan akan mendapatkan bantuan pertolongan dari mantan musuh. Inilah pentingnya kita berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah, aku mohon kepadamu yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang terus menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaikilah urusanku, jangan biarkan daku mengurus diriku sendiri, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, cobaan, rintangan, gangguan, fitnah. Tolonglah aku ya Allah, jangan biarkan aku walaupun hanya sekejap mata. Nah, maka saudaraku, mari kita biasakan di pagi hari
membaca doa zikir ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Ya Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi torfata ain abadan, dan janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku walau hanya sekejap mata selama-lamanya. Saudaraku, bismillah, dengan usaha yang profesional, istiqomah, tabah, sabar, ikhlas, terus menerus, diawali dengan bismillah, diniati untuk ibadah kepada Allah, dilambari dengan zikir-zikir ya Hayyu ya Qayyum, insya Allah bersama Allah semuanya akan beres. Kita akan sukses di dunia, bahagia di dunia, terhormat di dunia, puas di dunia, mati husnul khotimah, terhindar dari siksa kubur, dan pada saatnya masuk surga dengan mudah. Insya Allah bersama Allah, bismillah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Maka berjuanglah terus menerus dan bertawakallah kepada Allah lewat zikir-zikir. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi urusannya. Bekerja keras, berdoa, berzikir, bertawakal, insya Allah kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Ada Allah bersama kita. Bismillah saudaraku, amalkan doa ini bersama-sama, semoga kita akan reuni di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.